Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini Realme C55. Ini adalah seri C yang paling ganteng, paling keren dari Realme. Ini harganya mulai dari 2,5 jutaan untuk yang 6128. Kalau yang kayak saya pegang ini yang 8256 ini harganya sekitar 3 juta kembali 1000. Tapi dengan harga 2,3 juta kamu bisa beli HP ini loh. Cek aja link di deskripsi video. Dan kalau harganya mulai dari 2,3 juta, ini berasa worth it banget sih. Ya karena desainnya udah berasa mantap, terasa mewah, walaupun bodinya masih pakai bahan polikarbonat ya. Kalau yang warna hitam yang kayak saya punya ini dikasih finishing tekstur kayak hujan. Jadi bodinya tuh nggak mudah kotor sama bercak sidik jari, dan berasa nyaman, berasa mewah di genggaman. Gimana menurut kamu? Desainnya mewah kan? Bodinya juga kotak dengan ketipisan cuma 7,9 mm dan bagian kameranya didesain dengan dua lingkaran besar gini. Ngasih kode aja sih kalau hasil fotonya pasti keren. Dan untuk desain depannya juga udah keren untuk HP kelas harga 2,3 juta. Kalau kamu lihat ya, layarnya udah punch hole, terus juga udah simetris dengan bezel atas dan bawah yang cukup ramping untuk kelas harganya. Desain bodi kotak gini tuh bikin HP bisa didiriin gini, nggak perlu pakai sandaran. Ya tapi kalau buat gamers, desain kotak kayak gini tuh jadi kurang nyaman ya, karena jari yang menopang HP kena sudut bodi yang berasa tajam. Ya kalau buat main sebentar sih masih oke. Ya tapi kalau misalkan buat main gamenya agak lama, ya berasa nggak nyaman karena bagian jari yang bawah yang menopang HP ya, itu tuh lama-lama berasa pegal karena sudutnya nih berasa bener-bener nusuk jari. Ya intinya sih dengan harga 2,3 jutaan gitu ya, mulai dari 2,3 juta, HP ini tuh untuk desain keren kece, baik bagian belakang maupun depannya ini udah mewah. Dan nggak cuma desain tampak mukanya keren aja, layarnya juga punya kualitas yang cakep. Nggak bisa dibilang istimewa sih, tapi udah standar bagus untuk kelas harga 2,3 juta. Karena layarnya berukuran 6,7 inch, sedikit lebih besar dari rata-rata HP zaman now. Pakai panel IPS Full HD+, dan udah punya refresh rate hingga 90Hz. Untuk kualitas visualnya beneran bagus, enak, dan nyaman dilihat. Mau dilihat dari sisi mana aja tetap terlihat jelas dan jernih. Dan di bawah cahaya matahari juga masih cukup kelihatan. Dan karena udah 90Hz, jadinya kalau buat scrolling-scrolling sosial media atau online shop tuh berasa lebih smooth. Ya, yang penting internetnya bagus ya. Ya, karena kalau internetnya lambat tetap aja banyak loadingnya. Ya intinya untuk layarnya, walaupun masih IPS, belum AMOLED, untuk HP kelas harga di bawah 3 juta, ini layarnya udah berasa cakep. Ya walaupun sayangnya ya, layar cakepnya ini tuh nggak didukung sama kualitas speaker yang cakep juga. Ini speakernya masih mono. Tapi udah dikasih teknologi real sound teknologi sih, untuk menghasilkan suara lebih baik. Paling berasa suaranya tuh cakepnya kalau pakai earphone. Dan dengan teknologi direct sound, bikin suara speaker bawaannya lebih powerful, lebih kencang walaupun masih mono. Gini suara speakernya di volume maksimal. So let's see. Both Emily and John are Bisa saya bilang Realme C55 ini adalah seri C paling asik buat harian. Buat driver ojol gitu ya, buat driver online ini juga mantap banget, bisa banget diandalkan. Ya karena HP ini tuh sensornya komplit banget. Kayak sensor NFC untuk cek saldo e-money udah ada. Jadinya untuk top up e-money juga gampang aja, nggak perlu ke ATM. Sensor cahaya juga responsif buat atur pencerahan layar otomatis. Sensor giroskopnya juga udah ada walaupun masih software ya. Jadi HP ini tuh udah bisa support virtual reality. Dan kalau dipakai buat GPS, pakai Google Map atau aplikasi lainnya, ini udah mantep banget. GPS-nya tuh cepet, stabil, dan akurat. Ditambah lagi udah bisa fitur kompas, jadinya baca petanya tuh enak ya. Karena kita tahu kita bisa menghadap arah mana di peta. Untuk keamanan juga udah dilengkapi sensor sidik jari di samping yang jadi satu sama tombol power. Dan walaupun ukurannya ramping minimalis gini, tapi baca jarinya kenceng. Terus juga baterainya Realme C55 ini tuh udah berasa awet banget, bisa tahan seharian. Dan waktu saya coba ya di dalam ruangan terus terkoneksi sama jaringan WiFi, baterai yang kapasitasnya 5000 mAh ini tuh cuma berkurang 6% aja untuk nonton YouTube selama 1 jam. Ya cuma kalau buat main game agak berasa boros dikit sih, karena dalam 1 jam main Mobile Legends pakai setting grafis maksimal baterainya habis 19%. Ya tapi kalau untuk urusan charging ya, nggak perlu ditungguin sambil bengong, karena ini udah super kenceng pakai 33 watt super charging. Jadi untuk kelas harga 3 juta ke bawah ini tuh ngecharge-nya udah super ngebut.
Dimana waktu di charge pakai charger bawaannya ya, di charge dari posisi 1%, waktu saya coba selama 30 menit udah keisi 45%, dan ditungguin selama 60 menit udah keisi 67%. Terus ya rata-rata kira-kira butuh waktu 90 menit untuk full penuh 100%. Dan yang lebih asik lagi nih, pas lagi colokin charger ada fitur ini, mini capsule, yang bikin notifikasinya melebar dari lubang kamera kayak gini. Keren banget ya. Ngomong-ngomong untuk software update berikutnya, mini capsule ini nggak cuma buat ngecharge doang, tapi bisa buat yang lainnya. Katanya, kalau saya bilang nih, ngelihat performa baterai, terus performa HP-nya, dan ngelihat kelas harganya, ini nggak cocok buat kamu yang cari spesifikasi buat chipset doang. Buat yang suka buat gaming tapi mendang-mending, performa kenceng tapi spek lainnya nanggung. Kalau ini semuanya seimbang. Ya karena di kelas harga segini ada merek lain ya yang bisa ngasih chipset Helio G95, G96, bahkan G99 yang lebih ngebut. Tapi prosesor Helio G88 di HP ini tuh udah cukup banget loh untuk jalanin game bahkan yang berat sekalipun. Ya pokoknya masih cukup nyaman. Tinggal atur aja settingan grafis sesuai kemampuan. Kayak kalau buat main game Mobile Legends nih, udah bisa buka game dengan settingan grafis maksimal di grafis high, dengan frame rate juga high. Dan saat saya pakai ya buat main setting dengan grafis rata kanan semua, kayak yang kamu lihat di layar gini, aman lancar selama speed internetnya juga gacor. Nah, kalau dipakai buat main game PUBG Mobile, HP ini bisa buka game dengan settingan grafis Smooth Ultra, Balance Ultra, dan mentoknya di HD High. Dan kalau yang kamu lihat di layar ini, saya main pakai settingan grafis SD High. Udah enak banget, udah bisa banget buat mabar ngejar chicken dinner. Ya cuman gyroscope-nya gak usah dipakai ya, karena agak delay. Malum lah gyroscope-nya masih software. Kalau saya sih bukan orang yang suka pakai gyroscope ya, yang manual geser-geser untuk ngebidiknya. Dan untuk yang suka buka banyak aplikasi di HP, ngomong-ngomong HP ini tuh menyediakan dua varian memori ya, 6128 atau 8256. Dan RAM-nya yang 6GB atau 8GB tergantung kamu belinya yang mana. Udah bisa ditambah juga pakai fitur RAM expansion hingga 8GB virtual RAM. Itu buat yang RAM 8GB. Kalau yang RAM-nya 6GB maksimal mentok di 6GB juga. Jadi kalau untuk perkara performa, ya udah cukup banget kan, walaupun nggak bisa dibilang istimewa di kelas harganya. Dan kalau kamu beli yang 6128 atau yang 8256, itu storage-nya udah luas banget. Bisa install banyak aplikasi. Ya kalau masih berasa kurang juga bisa ditambah pakai microSD hingga 1TB dan tetap bisa dual SIM. Asik kan? Karena slot kartunya udah triple slot. Dan kalau diperhatiin ya, udah dilengkapi juga dengan seal karet pengaman yang melindungi debu dan cairan masuk. Jadi kalau misalkan HP-nya ini tuh kecipratan air atau kehujanan dikit tuh nggak perlu khawatir ya, masih aman aja. Dan yang paling menarik dari HP ini adalah performa kameranya. Ini bener-bener untuk kelas harga di bawah 3 juta, performa kameranya bagus banget. Ya walaupun kalau dihitung-hitung fisik kameranya dikit dan speknya kecil. Iya, HP ini punya kamera selfie tuh cuma 8 megapiksel dan nggak punya LED flash ya. Terus kamera belakangnya juga cuma dual kamera, 64 megapiksel kamera utama, ditambah 2 megapiksel kamera efek potret. Tapi kalau kamu lihat fitur kameranya, ini udah komplit banget walaupun jumlah kameranya sedikit. Mode-modenya banyak banget ya, ada mode malam, ada mode street, terus ada mode perekaman video yang belum bisa rekam video 4K ya. Ada mode foto, terus juga ada mode potret. Terus di sini juga ada mode 64 megapiksel dan kalau kita pilih more, di sini ada mode slow mo, time lapse, mode pro di mana mode pro-nya ini settingannya udah komplit banget ya. Udah ada semua. Dan juga di sini ada mode panorama. Komplit kan? Ini dia hasil foto-foto kamera selfie-nya. Udah berasa beneran bening ya, padahal cuma 8 megapiksel aja. Tone warnanya bagus dan HDR-nya tuh jalan banget. Jadinya selfie-selfie membelakangi cahaya kuat tetap maksimal hasilnya. Nggak gelap, tetap detail, dan enak banget nih kalau diposting di sosial media. Untuk foto-foto selfie potret juga hasil potongan blurnya udah rapi banget. Padahal kamera depannya masih single ya. Yang penting kalau mau selfie potret, pastiin aja di kondisi cahaya yang cukup biar hasilnya maksimal. Dan gini nih, hasil foto kamera utamanya pakai mode auto, nggak pakai setting-setting kamera. Hasilnya udah luar biasa untuk kelas harganya. Oh iya, untuk ukuran fotonya ini 16 megapiksel ya, kalau pakai mode auto gini. Masih bisa banget dicetak di print besar ukuran poster dengan detail yang tetap jernih. Apalagi kalau lihat foto mode potretnya ya, hasilnya tuh bisa cakep mantep kayak gini. Rapi banget loh potongan blurnya. Dan kalau untuk foto-foto malam pakai mode malam juga hasilnya berasa outstanding, berasa lebih bagus dibandingkan HP-HP kelas harga setara. Kelas harga 2,5 jutaan, lewat pokoknya. Pokoknya hasil foto kameranya tuh optimal maksimal ya. Nah ini dia hasil rekaman video menggunakan kamera depan. Kalau dipegang kayak gini, dipakai sambil jalan gitu ya.
dia masih agak bergetar karena emang belum ada stabilisasinya. Ini udah full HD ya, 30 fps, dan kamu bisa lihat untuk dynamic range dia masih kurang. Kalau ngeliat langit tuh putih doang gitu ya. Dan rekaman video menggunakan kamera belakang juga mirip-mirip ya kayak kamera depan tadi. Udah cukup stabil tapi masih cukup bergetar. Jadi ada stabilisasinya tapi tipis-tipis aja nih. Dan kalau kita ngomongin masalah fokus terus sama detail kayak gimana, kita coba ya. Tuh, fokusnya langsung pindah loh dari jauh ke dekat tanpa ditap, dan ini benar-benar berasa halus kepindahan fokusnya. Detailnya sendiri kamu bisa lihat ya. Ini cakep kalau buat perekaman video. Untuk suaranya sendiri kamu nilai sendiri. Dan Realme C55 ini udah pakai Realme UI 4.0 yang terbaru, yang fiturnya tuh udah banyak banget dan tampilannya keren banget. Terus juga udah berbasis Android 13, jadinya udah paling update untuk HP di kelasnya. Kalau untuk fitur Realme UI itu pastinya banyak ya, kamu bisa cobain aja sendiri kalau nanti kamu udah beli. Kesimpulannya, ini adalah HP yang paling komplit untuk kelas harga 2-3 juta. Tapi HP ini tuh nggak cocok buat kamu yang para pemuja Antutu ya. Dan juga nggak cocok buat para mendang-mending yang mikir spesifikasi itu cuma chipset doang, sementara spesifikasi lainnya nanggung. Kalau ini semuanya nyaris seimbang. Ini video bukan di-endorse ya, kalau nggak percaya cobain aja sendiri HP-nya. Dan segitu aja videonya, Bang Teto pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Realme C55. Kalau ngelihat chipset sih ya berasa mahal. Tapi kalau udah pegang HP-nya, ya worth it sih.